Orang yang menjual tenaga niatnya itu cuma tidak terang-terangan. Menjual tenaga itu nista-nistane wong ya dagang tenaga kanugrahaning Gusti diperdagangkan. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Saya masih di Sendang Pengkung, kemungkinan besar saya tetap di wilayah sini, dan mungkin selama 6 bulan atau 5 bulan 10 hari saya juga bisa jadi di sini saja, karena telah ada kelonggaran dari masyarakat dan termasuk Juru Kunci telah paham dengan maksud dan tujuan saya dalam tirakat di sini. Karena saya kemarin juga pernah mengatakan ya, yang namanya spiritualis Indonesia itu nyaris diambang bingung, lalu linglung, dan bahkan diambang gemblung gitu loh. Karena banyaknya hal-hal yang metafisik lalu tidak disesuaikan yang saya maksud dengan nalar, naluri, dan nurani. Lah, saya akan mengkomentari sedikit betapa banyaknya hutang Indonesia sekarang ya. Betapa banyaknya hutang Indonesia sekarang yang konon ceritanya itu mencapai 7.000 sekian triliun. 7.000 sekian triliun kalau dibagikan ke masyarakat Indonesia kira-kira berapa ya? Mungkin 25 juta mungkin dapat, mungkin gitu loh, setidaknya gitulah. Saya nggak bisa menghitung jumlah sebanyak itu. Nah, terus saya pernah ditanya oleh beberapa orang termasuk Syekh Suyono ya, bertanya sesungguhnya siapa yang akan bisa membayar. Lah, saya menjawab tidak mungkin kelihatannya hal ini akan bisa terbayar ya, karena apa? Sumber daya manusia kita ya, sumber daya alam, sumber daya manusia ini telah banyak, mohon maaf, tidak tepatkan, atau kata kasarnya itu disimpangkan atau diselewengkan cara berpikirnya, yang semula dari makaryo menjadi sekarang bekerja. Artinya kata makaryo itu adalah berdharma, cenderung tidak memperhitungkan hasil nominal uang, namun yang jelas berkarya. Demi apa? Ya demi mempertahankan kehidupan. Lah, ini telah diganti dengan kata bekerja. Bekerja itu nominalnya tentu adalah upah. Sama dengan orang yang menjual tenaga, niatnya itu cuma tidak terang-terangan. Menjual tenaga itu nista-nistane wong ya dagang tenaga kanugrahaning Gusti diperdagangkan. Orang yang menjual tenaga, niatnya itu cuma tidak terang-terangan. Menjual tenaga itu nista-nistane wong ya dagang tenaga kanugrahaning Gusti diperdagangkan. Nah, saya akan sekilas menguraikan bahwasanya banyaknya darah-darah Majapahit yang terpendam. Sekali lagi saya mengatakan, banyaknya darah-darah Majapahit yang terpendam, yang disinergikan oleh para yang tidak kelihatan. Cara tembung keluhur-luhuran itu disinergikan oleh leluhur untuk nanti membabat dan menyelesaikan ya urusan Indonesia. Sekali lagi, darah-darah Majapahit inilah yang akan menyelesaikan, yang akan membabat, yang akan menyelesaikan urusan-urusan Indonesia. Karena secara terang ini sebelum ada penjajahan masuk, darah yang paling kuat ini adalah darah Majapahit. Sekali lagi, darah yang paling kuat ini adalah darah Majapahit. Kemarin telah dipertahankan yaitu darah Mataram, timbulnya Mataram Panembahan Senopati, lalu sampai ke Amangkurat atau Kartosuro, terus berubah menjadi Surakarta, lalu dibingkai dengan Ngayogyakarta, Diningrat, Mangkunegaran, dan Pakualam. Lah, inilah darah Majapahit yang terpendam, di antaranya yang menyelamatkan Majapahit dari keruntuhan Demak Bintoro. Saya tidak mengatakan direbut oleh anaknya, namun yang menyelamatkan tetap darah Majapahit. Saya sekilas mengatakan atas silsilah ya daripada darah Mataram ini. Dari Bondan Kejawen, Ki Getas Pendowo. Lah, Bondan Kejawen ini adalah turunan Majapahit. Ki Getas Pendowo, lalu sampai Ki Ageng Selo, lalu Ki Ageng Nis, lalu Ki Ageng Nis menurunkan pemanahan menurunkan Danang Sutawijaya. Jadi jelas Danang Sutawijaya ini, pendiri Mataram ini adalah terah daripada Majapahit. Lah, inilah yang saya maksud darah Majapahit yang terpendam
Ya, artinya ketika itu di Demak Bintoro kan perebutannya kalau kata kasarnya atau pergolakannya itu kan Sultan Trenggono dan Sultan Hadiwijoyo dan Jipang Panolan atau Raden Aryo Penangsang dan para wali kan seperti itu. Namun darah Majapahit yang terpendam ini adalah Danang Sutawijaya, adalah jelas darah Majapahit dari Bondan Kejawen, lalu Getas Pendowo, lalu Ki Ageng Selo, lalu Ki Ageng Nis, lalu Pemanahan, lalu Danang Sutawijaya. Ini sekilas lah. Inilah darah-darah Majapahit yang terpendam. Yang saya maksud darah Majapahit yang terpendam ini apa masih ada? Masih sangat ada, dan bahkan darahnya itu sudah mendidih-didih. Nah, sekali lagi, darahnya telah mendidih untuk bangkit memperbaiki Indonesia ini atau Nusantara ini agar tetap utuh dan akan bisa membayar hutangnya, akan bisa menata kembali seperti laksana Majapahit tempo dulu, atau kata sekarang itu kebangkitan Majapahit jilid 2. Kebangkitan Majapahit jilid 2 inilah yang kita tunggu-tunggu. Lah siapa itu? Tentunya darah-darah Majapahit yang menggelora, yang berkobar-kobar, yang tidak rela dengan setulus-tulusnya, berani berkorban apa saja untuk Indonesia, yang tidak kenyas godong tok, kemeranyas lambene tok. Kalau mohon maaf, jalan ke luar negeri, taruhlah dengan topik apapun, atau membuang uang ibaratnya di jalan-jalan yang bukan jalan Tuhan, kata Pak Kiai, atau jalan keluhuran, menurut saya ini sangat suka. Namun ketika dihadapkan dengan kebangkitan Nusantara yang katanya mencintai Indonesia, yang mereka ini kita semua ya duduk di negara Indonesia, di tanah air Indonesia, dan lalu kita akan mati mungkin juga akan di bumi Indonesia, di Songgo Pratolo, disangga bumi Indonesia atau tersangga oleh bumi Indonesia ini, namun ngipatke dan lalu kembali meluhurkan bangsa-bangsa lain, lalu mendewa-dewakan itu taruhlah teknologi orang lain, dan lalu mendewa-dewakan keluhuran orang lain. Ini kan banyak sekali. Lah, justru kita semestinya meluhurkan keluhuran kita manakala kita mau bangkit Indonesia yang sejati atau Nusantara yang sejati. Kalau saya mengatakan Jawa Bali mata siji. Lah saya akan mengutarakan jiwa-jiwa Majapahit yang terpendam ini, yang mungkin jelas belum nampak dalam kancah politik, inilah yang niscaya akan bisa melunasi. Sekali lagi, akan bisa melunasi. Melunasi itu bukan berarti membayar. Contoh, saya akan menguraikan sedikit. Ketika Amangkurat Agung yang dimakamkan di Tegal, Raden Mas Sayidin atau Amangkurat Agung ini, bapaknya menyimpang dari darah bapaknya, dari Sultan Agung Hanyokrokusumo Tabe-Tabe Uluk Salam Mulia. Ini saya di pertapan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dia menyimpang dan lalu bekerja sama dengan Belanda, dan lalu mereka sebagian tanah di Pulau Jawa ini bagian utara diserahkan kepada Belanda untuk dikelola demi bisa menumbangkan pemberontakan Trunajaya ini yang dari Madura itu, sehingga tanah bagian utara untuk biaya perang diserahkan kepada Belanda. Nah, siapa yang membayar? Di antaranya justru yang membayar adalah Pangeran Mangkubumi yang lalu dibentuk oleh Belanda itu menjadi Raja Jogja, dan Pangeran Sambernyowo yang lalu diberi hadiah oleh Belanda juga atas perjanjian Solotigo. Kalau Pangeran Mangkubumi adalah perjanjian Gianti, kalau Mangkunegaran ini perjanjian Solotigo. Lah, inilah di antara cara melunasi hutang Mataram tempo dulu, bukan karena dibayar, tapi dilunasi karena pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyowo, menurut saya. Lah, inilah yang saya katakan, kebangkitan Indonesia ini ya menunggu berkobarnya dan menyatunya darah-darah Majapahit yang terpendam. Lalu tentunya ada pertanyaan, kapan itu? Niscaya tergantung kita semua, ya. Niscaya tergantung kita semua dalam melakoni, dalam taruhlah pujo montro, teki broto, mati rogo, atau puja semedi, atau meditasi, atau sembahyang lah, mohon doa, dan lalu ada tindakan nyata. Tidak kenyas godong tok, kita kembalikan Majapahit tapi tidak mau berkorban, ya. Kamu duduk di negara Indonesia, kamu makan di negara Indonesia, namun negara gonjang ganjingnya Indonesia kamu tidak bertanggung jawab, tetap masih meraup keuntungan yang berlebihan demi diri dan keluarganya. Lah, ini nggak bisa dibohongi, ya. Artinya rata-rata manusia sekarang
hanya memikirkan pribadi dan golongan. Lalu kemaslahatan ini hanya topik besar merupakan proyek untuk menambah kekayaan pribadi dan golongan. Ya, ini saya mengkritisi bukan berarti saya membenci, ya, mengkritisi. Artinya kita tetap ingat terhadap keluhuran, bahwasanya saya mengatakan di sini niscaya berkobarnya, mendidihnya darah Majapahit inilah yang akan bisa menata kembali Indonesia atau Nusantara. Secara demikian, terima kasih. Sirap,